Tuhan Yesus, Kau yang memimpin setiap hati kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan dengan baik. Kau urapi Tuhan, hamba-Mu yang saat ini akan membawakan firman-Mu, biarlah urapan yang terbesar daripada-Mu Tuhan, hadir Tuhan, dan Kau berikan hikmat bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak semua, ketemu lagi sama Mr. Edi di renungan hari ini. Ya, sebelum kita membaca renungan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semuanya kita nyanyi dulu biar semangat ya. Yuk. Orang Israel berkeliling kota, 7 kali berkeliling tembok Yeriko. Orang Israel berkeliling kota, 7 kali berkeliling tembok Yeriko. Kuasa Allah mereka berseru, runtuhlah tembok Yeriko. Kuasa Allah mereka berseru, runtuhlah tembok Yeriko. Oke, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Oke. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Di dalam kitab Yosua pasal yang kedua ayat 4 sampai 13. Ya, Yosua pasal 2 ayat 4 sampai 13. Yuk kita baca firman Tuhannya dulu ya anak-anak ya. Yosua 2 ayat 4 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan 2 orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ayat ke-8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku sesuatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Oke, yaitu ya pembacaan firman Tuhannya di dalam kitab Yosua 2 ayat 4 sampai 13. Ya, di sini menceritakan seseorang perempuan ya yang bernama Rahab. Ya, dari Rahab ini kita belajar gitu ya bahwa ada suatu peran yang terlihat cukup kecil gitu ya, tetapi membawa dampak yang begitu besar. Makanya judul renungan hari ini adalah peran kecil namun terasa besar ya, peran kecil namun terasa besar. Oke, kita tadi setelah membaca firman Tuhan dan kita menemukan atau kita melihat seseorang perempuan ya yang bernama Rahab.
Ya, Rahab ini sebetulnya bukan perempuan baik-baik ya, dia adalah seorang perempuan berdosa yang tinggal di suatu kota yang namanya kota Yeriko. Dan Rahab ini diceritakan bahwa dia menyembunyikan 2 orang pengintai dari bangsa Israel. Ya, dia menyembunyikan 2 orang pengintai dari bangsa Israel di atas sotoh rumahnya di bawah timbunan jerami. Pada saat itu orang-orang Yeriko datang kepada tempatnya Rahab dan mencari pengintai-pengintai Israel, tetapi tidak menemukan karena Rahab yang menyembunyikan pengintai-pengintai ini. Dan Rahab akhirnya bisa menyelamatkan pengintai ini dari sergapan tentara-tentara kota Yeriko ini gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita bahwa pengintai-pengintai ini selamat, tetapi sebelum pengintai ini selamat, pengintai ini berjanji kepada Rahab gitu bahwa Rahab akan diselamatkan, keluarganya akan diselamatkan karena telah berhasil menyelamatkan 2 pengintai ini. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ya peran dari seorang Rahab gitu. Peran seorang Rahab itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat tidak terlalu besar gitu ya, dan perannya itu kecil lah setidaknya untuk menyembunyikan kedua pengintai ini saja gitu ya. Tetapi peran yang kecil ini menjadi terasa sangat besar gitu ya ketika Rahab berhasil menyembunyikan pengintai-pengintai ini. Pengintai-pengintai ini berhasil keluar, dan setelah pengintai-pengintai ini berhasil keluar, beberapa hari kemudian Tuhan menyerahkan Yeriko ke tangan orang Israel. Rahab merasa bahwa Tuhan orang Israel itu adalah Tuhan yang luar biasa, sehingga dia percaya bahwa Yeriko itu akan hancur oleh kuasa Tuhan. Dan pada saat itu Rahab meminta bahwa kedua orang pengintai ini menyelamatkan dia dan keluarganya. Dan pada saat itu benar saja ya, tembok Yeriko itu cuma dikelilingi sama orang Israel selama 7 hari lamanya. Dan pada saat hari yang ke-7 mereka mengelilingi sambil bersorak gitu. Wey! Dan akhirnya tembok Yeriko ini runtuh. Dan Rahab beserta keluarganya berhasil selamat dari bencana tembok Yeriko yang runtuh ini. Dan Rahab berhasil diselamatkan. Ya, perannya tadi dikatakan atau Mister mengatakan bahwa perannya itu cukup nggak terlalu besar lah, setidaknya cuma untuk menyembunyikan pengintai itu ya. Tetapi kita bisa lihat dari peran yang kecil ini ada sesuatu yang luar biasa terjadi gitu ya. Berkat Rahab kedua pengintai ini bisa selamat dan Yeriko ini bisa hancur, dan akhirnya Yeriko ini berhasil dikuasai oleh orang-orang Israel. Ya, perannya nggak dibilang nggak terlalu besar, tapi ya kecil tetapi terasa gitu ya. Terasa, dan Tuhan berperkara atas peran yang dijalankan oleh Rahab ini. Ya, demikian juga ya dengan kita semua ya. Siapakah kita ini gitu ya? Kita sebagai manusia, kita diciptakan dengan yang namanya kekuatan dan kelemahan masing-masing ya. Apalagi kita mungkin adik-adik atau kita sebagai masih anak-anak ya. Dan biasanya anak-anak itu nggak dianggap gitu ya. Ya, anak-anak itu di dalam keluarga atau dimanapun kadang-kadang kurang dianggap ya. Tetapi bagaimanapun kita, jangan kecil hati gitu ya. Karena seberapa kita ya, umur kita seberapapun, kita mempunyai peran yang luar biasa di dunia ini. Mungkin peran kita terasa kecil gitu ya di sini ya. Tetapi dari peran yang kecil itu kita bisa belajar supaya kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Ya, jadi jangan kecil hati ya kepada anak-anak semua. Mungkin di dalam pelayanan cuma dikasih yang kecil, di dalam keluarga cuma dikasih sesuatu yang tidak begitu besar gitu ya. Mungkin pendapatnya aja nggak ditanya atau bagaimanapun gitu ya. Tetapi jangan berkecil hati gitu ya, bahwa kita semua ini belajar dari sesuatu peran yang kecil, sehingga dari peran yang kecil itu kita bisa menjadi berkat buat semua orang gitu ya. Ya, Mr. Edi pernah mengalami gitu ya, bahwa waktu dulu gitu ya, orang
tidak mengenal siapa gitu ya di gereja ataupun di mana gitu ya. Tetapi dari peran kecil yang Mr. Edi lakukan, Mr. Edi pernah nyapu gereja gitu ya, pernah beres-beres bangku, pernah ngepel gereja pada saat usia masih remaja pada saat itu ya. Dan itu perannya nggak besar lah ya, itu dibilang perannya kecil gitu ya. Ya, tetapi dari situ Tuhan melihat bahwa peran yang kecil itu akan menjadi suatu dampak yang besar. Bahwa dari peran yang kecil itu setidaknya ibadah yang dilakukan pada hari Minggu bisa berjalan dengan lancar. Debu-debu bisa bersih, lantai bisa bersih gitu ya. Dan bangku-bangku bisa tersusun dengan rapih. Ya itulah yang dinamakan dengan peran kecil tetapi membawa pengaruh yang sangat besar. Peran kecil namun terasa besar. Ya, jadi sekali lagi walaupun kita masih anak-anak gitu ya, jangan berkecil hati di dalam kita mengambil suatu peranan yang ada di dalam dunia ini, di dalam kita melayani Tuhan atau apapun yang kita lakukan. Karena sekecil apapun peran yang kita lakukan gitu ya, kita pasti akan membawa dampak yang besar buat orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat ya anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa ya. Mr. Edi mau instrumen saja nih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih kalau Tuhan telah menjadikan kami dan Tuhan telah memperlengkapi kami dengan setiap kekuatan-kekuatan dan keterbatasan yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Tapi biarlah Tuhan saat ini kami boleh mengambil suatu peran yang ada buat kami semua. Walaupun peran itu terasa kecil, namun dari peran kecil itu Tuhan kami bisa melakukan segala sesuatu yang besar. Seperti yang Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan hari ini, di mana Rahab, seorang perempuan berdosa, mengambil peran yang kecil hanya menyembunyikan kedua pengintai, tetapi peran itu bisa terasa sehingga tembok Yeriko bisa hancur. Demikian juga Tuhan dengan kami sekalian anak-anak Tuhan di tempat ini, walaupun kami menjadi seorang anak dengan peran yang kecil di hidup kami, tetapi biarlah itu boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang sekitar kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.